Ada. 94,7 UFM, embrace your childhood dreams. That was the new music on This Week You Lovers. For this week, Sam Smith dengan I'm Not The Only One. Kita masih di Magdalene's Mind. Kita masih berbicara mengenai Pilpres. Hot or not, yay or nay. Ini yang lagi hot dibicarakan, tapi kalau menurut kamu punya pendapat sendiri, monggo silakan. This is what this show all about. Bahwa kita ngobrol-ngobrol barengan sama kamu juga dari Twitter, dari Facebook, kemudian juga dari SMS, dan ada beberapa you lovers yang kita telepon untuk menyampaikan artikelnya diceritakan ataupun juga pendapatnya juga ingin disampaikan. Tadi pertanyaan kita adalah obrolan tentang Pilpres. Untuk kamu melelahkan atau justru mendewasakan demokrasi di Indonesia? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Alice dari beberapa social media platform gitu ya. Buat kamu tuh melelahkan atau justru mendewasakan demokrasi di Indonesia? Ya, ini kata Melanie Wijaya @wijayamels. Dia bilang melelahkan karena saling menjelekan. Kalau didengerin kayak orang bego, diladenin ikut-ikutan gila. Itu lucu tuh. Ini juga ada Leoni. Awalnya itu merasa mendidik, tapi lama-lama udah mulai melelahkan. Alasannya sama, karena saling menghina, gitu, saling menjelek-jelekan juga. Tahu pengen share siapa, Prim? Ada dari Ria Astuti Magita. Dia bilang kalau isinya berita positif dari kedua kandidat bisa mendewasakan. Tapi ini banyak kan jelek-jelekin semua. Kesel deh. Kesel deh. Oke, bagus nggak kesel dingin deh. Capek, careless. Iya. Masih siapa lagi? Her lagi, Her? Ada dari Emi. Oh, Emi. Hai, Emi. Itu mendewasakan karena mendewasakan demokrasi Indonesia karena kita harus objektif, kritis, menganalisa visi misi, open minded. Oh, kemarin pas lagi gue udah ngepost yang my status di Facebook mengenai hal itu gitu ya, maksudnya gue akan milih lo karena program-program lo, bukan karena lo berhasil menjatuhkan gitu. Terus tiba-tiba ada followers juga dari Twitter, dia masuk, dia bilang, ambil positifnya aja mas, yang negatifnya mau lupain aja. Gue langsung bilang gini, kita butuh orang-orang lebih banyak kayak lu di Indonesia. Beneran deh. Karena ngeliat hal-hal seperti itu tuh, ya gampang kepancing ya kalau seperti itu kan, gampang kepancing ya seperti itu. Nah, ini ada seorang namanya adalah panggilannya Muni ya. Muni. Nama lengkapnya adalah Muninggar Sri Saraswati. Jadi akun Twitternya You Lovers adalah di @muninggar_ss. So she's a PhD candidate yang mengamati media sosial dalam kampanye pemilu. Nah, social media platform ini juga merupakan salah satu media yang digunakan oleh tim sesnya ini nih. Dan kayaknya baru rame tahun ini lah ya. Betul. Sebelumnya belum hits. Sebelumnya itu belum hates. Sekarang tuh hates. Sebelumnya kita masih lihat gambar-gambar makan nasi yang apa, makan malam apa. Sekarang banyak politik. 5 tahun lalu belum juga. Dan dulu tuh kalau setiap bulan puasa semuanya isinya makanan. Sekarang enggak loh. Tumben loh. Biasanya tuh isinya makanan, buka pakai ini, nyam. Food orgasm. Nom. Sekarang enggak, tetap coblos Garuda Merah atau salam 2 jari. Itu aja isinya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar barengan sama Muni. Good evening, Muni. Selamat malam. Selamat malam. Muni. Saya dengan Arif, ada Hera juga dan juga ada Karima di sini. Halo. Oke, halo Hera, halo Karima. Halo. Lagi di mana Muni sekarang? Aku lagi di jalan nih. Oh, di jalan. Nyetir? Enggak dong, enggak nyetir kan? Enggak nyetir. Good luck ya. Hopefully everything goes well untuk your PhD nanti. Oke, terima kasih. Sip. Pengumumannya kapan? Aduh, masih lama di Diingetin lagi. Pemilu mendatang mungkin selesai ya. Iya. Alright, Muni. Pengalaman atau pendapat, opini tentang gosip atau yang sekarang ini bahasa kerennya black campaign di social media platform. Pendapatmu seperti apa, Muni? Pertama sih sebenarnya itu menurut saya agak mencemaskan ya. Tapi itu bisa menyebar seperti itu karena adanya fanatisme netizen. Wow. Jadi yang saya lihat sekarang itu netizen itu terbagi menjadi 2 ya. Yang die-hard fansnya Prabowo dan die-hard fansnya Jokowi. Iya. Jadi mereka itu biasanya main share link-link yang dari sumber entah apa gitu. Terus yang itu yang bikin teman-temannya bete gitu kan. Tapi mencemaskan kenapa itu?
itu mencemaskan karena ada dua hal. Satu, bahwa menunjukkan bahwa netizen kita itu tidak kritis, dan yang kedua, mereka malah menyebarkan fitnah-fitnah yang saya pikir itu nggak bagus ya untuk demokrasi kita gitu. Buang-buang energi dan nggak membawa kita ke arah lebih baik gitu loh. Yang saya lihat itu ya, jarang sekali ada netizen yang menggunakan platform media sosial untuk men-challenge atau mempertanyakan visi misi yang dibagikan oleh Prabowo atau Jokowi gitu. Jadi mereka tidak mempertanyakan, misalnya kita tinggal di daerah urban gitu kan ya, kita punya cicilan rumah. Kita nggak pernah mempertanyakan ke mereka meskipun ada salurannya, gimana sih ke depan soal masalah ini perumahan atau edukasi dan sebagainya gitu. Yang ada itu karena fanatisme yang berlebihan itu, mereka cuma main share aja gitu loh. Dan ditelan bulat-bulat gitu ya, nggak dipertanyakan, ditelan bulat-bulat aja udah. Iya, dan itu juga mungkin admin dari kandidat presidennya sendiri juga mungkin mengelak untuk mungkin ada beberapa sih ya, netizen yang berusaha mempertanyakan itu, tapi netizen adminnya itu tidak terlalu menaruh perhatian gitu loh. Terus fanatisme ini munculnya kenapa sih? Emang karena sosial media, kampanye dalam sosial media itu sesuatu yang baru, atau memang kita karena kita baru demokrasi juga baru gitu? Oh, tidak juga ya. Menurut saya itu karena kandidatnya ada dua. Itu akan sangat berbeda misalnya dengan jika gitu kita ya, memiliki 3 atau lebih kandidat gitu kan. Karena itu akan terbagi, polarisasinya tidak terlalu begitu tajam. Sekarang luar jadi biasa meruncing ya. Sekarang gitu. Terus itu juga ada hubungan dengan kedua kandidat kita yang memiliki beban masa lalu ya. Dua-duanya ada beban masa lalu, dan itu yang bisa dieksploitasi oleh para tim sesnya. Akhirnya itu menimbulkan salah satu bilang ini oke, yang satu bilang itu tidak oke, dan sebagainya. Terus tapi apa yang positif nih dari pengamatanmu di dalam sosial media campaign ini? Saya suka ini nih, kampanye model yang kreatif itu, yang bikin meme segala macam, dan mereka itu yang menggunakan tipe-tipe yang satir atau menyindir gitu loh. Tidak langsung menyerang salah satu kandidat, tapi membuat netizen untuk berpikir gitu loh. Sebelum kita tertawa, sambil tertawa kita juga bisa mikir, oh ternyata ini maksudnya, itu maksudnya. Lebih smart lah ya konsepnya. Kampanye begini tuh bagus. Lebih smart, dan betul-betul akhirnya terdidik mereka untuk menyampaikan segala sesuatunya secara lebih elok lah ceritanya gitu. Sekarang soalnya gitu, yang kita ngobrol-ngobrol kalau barengan sama, kemarin kita lagi buka puasa sama-sama antar keluarga besar, itu aja kita berdua antar keluarga yang sama itu bisa berantem. Tanda petik berantemnya, maksudnya yang satu mendukung yang si A, yang satu mendukung yang si B, yang si A merasa dia paling jago, yang B ini merasa paling bagus track recordnya, dan bisa rame gitu. Tapi ada sebuah artikel juga yang ditulis oleh Merliana Lim juga nih, yang coblos kebaikan dan kearifan menurut filsuf Yunani di Magdalene.co juga nih. Muni dia bilang adalah, Plato tuh pernah bilang, dalam politik ini kita beranggapan semua yang tahu bagaimana mendapat suara bisa memerintah suatu kota atau negara. Tapi kalau kita sakit, kita nggak akan berobat ke dokter yang paling gagah atau yang paling pintar bicara gitu. Nah, kalau dalam sekarang ini ngelihatnya adalah orang-orang yang menjadi tim sesnya ini lebih banyak yang lebih apa nih? Lebih banyak yang gagahnya atau lebih banyak yang pintar bicara sebenarnya? Ini satu hal lagi yang baru di Indonesia ya. Sejak 1999 sesudah reformasi, 2004, 2009 sampai sekarang, ada satu fenomena namanya profesionalisasi politik. Itu adalah di mana politik melibatkan orang-orang profesional atau yang bukan anggota partai. Jadi logika yang mereka gunakan bukan logika dalam politik ya, berpikir rasional segala macam gitu. Tapi yang mereka pakai adalah bagaimana mencari popularitas dan dukungan sebesar-besarnya dengan segala cara gitu kan. Jadi misalnya metode-metode di bidang misalnya advertising, marketing segala macam itu digunakan
untuk menarik perhatian calon-calon pemilih. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu tadi ada yang pilih paling ganteng. Gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, kalau kedepannya setelah kita nanti akan masuk ke pemilu presiden dan juga wakil presiden tanggal 9 Juli ke depan ini, akan terjadi seperti apa sih kalau menurut pendapat dari seorang Muni? Maksudnya seperti apa? Iya, dalam arti kita ini kan lagi ada beberapa orang yang ada yang deg-degan, ada yang menyambut dengan sangat-sangat antusias gitu. Kalau dilihat dari kedepannya ini, setelah ini apa yang akan terjadi untuk masyarakat Indonesia tentang dunia politik di Indonesia? Tergantung outcome-nya kali ya. Saya rasa sih kondisi politik di Indonesia ya untuk sekarang ya, saya sih mengharapkan lebih banyak pemilih akan memilih gitu kan, karena kita pilihannya cuma 2 dan ya kita harus memilih yang tidak lebih buruk dari yang lainnya gitu. Nah, sesudah itu apa yang harus kita lakukan adalah sebagai pemilih ya kita tetap harus mengkritisi kandidat yang kita pilih itu gitu, jangan dibiarin aja. Iya. Bagus kata-katanya. Untuk kita seorang pemilih, memilihlah gitu ceritanya, jangan sampai diam-diam aja. Dan habis milih nggak berhenti di situ, langsung ada kegiatan lebih lanjutnya lagi. Alright, so Ibu Muni, terima kasih atas waktunya untuk diajak ngobrol-ngobrolnya juga di Magdalene's Mind. And good luck sekali lagi semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Thank you Muni. Bye. Bye. UFM 94,7